banyak yang sembunyi di balik itu gitu. Iya dong, kalau misalnya Data-data palsu. Halo teman-teman INF, balik lagi kepada kita hari ini dan seperti biasa kita ada guest kita hari ini dan mungkin kita akan ngobrolin terkait sama yang related sama perusahaan yang namanya Blibli. Nah, siapakah Yeay. orangnya? Nanti kita tahu bahwa orangnya perkenalannya. Nah, mungkin di hari ini bersamaan kita mau ngobrolin soal testing proses. Nah, nanti kita tahu sebagaimana detailingnya. Nah, sekarang mungkin di awal pertanyaan ya, mungkin perkenalan dulu nih emasnya siapa gitu. Oke. Makasih Mas Budi. Nama saya Saputra Aryas Pratama. Biasanya teman-teman manggil saya Putra. Kadang-kadang kalau deket panggilnya Mas Sapu. Mas Sapu. Oh iya. Dulu manggilnya Mas Sapu. Justru nggak ada yang kenal kalau dibilang Putra. Oh gitu iya. ya. Ya. Saya sekarang kerja di Blibli sebagai AVP di sana. Wow, AVP. Wow. Spesifik buat engineer atau tes, Mas? Buat testing. Testing ya, wah iya. Jadi emang dipisah-pisah kebetulan di sana. Karena kita juga pisah sih antara kayak functional tester dan non-functional tester itu dipisah. Non-functional itu kayak performance, security, gitu kan non-functional tuh. Oke, terus baru sih sebenarnya saya di posisi ini. Sebelumnya saya juga, background saya sebenarnya software developer. Java, terus balik ke Indo 2014, kerja di salah satu perusahaan payment. Di sana juga tadinya saya disuruh, kebetulan kan automation baru belum terkenal banget tuh 2014 tuh di Indonesia. Jadi kebetulan manajer saya tuh pengen ngadaptasi automation di kantor. Terus saya dimasukkan ke bagian research waktu itu. Jadi yang pertama itu benar-benar kerjanya cuma nge-research automation tools-nya apa segala macam, termasuk yang Sonar, Cube Unit Test, dan automation kayak apa dulu namanya, kita pakai dulu JB Selenium. Kayak gitu 2014, 2015 akhir saya pindah ke Blibli.com. Dari 2015 ya udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. 2015 akhir pindah ke Blibli.com. Itu juga ya kebetulan karena ada sedikit pengetahuan di automation, jadi ditawarin di sana. Langsung sebagai AVP gitu? Enggak. Dulu waktu itu masih senior QA. Senior QA, terus di sana awal-awal kan memang mereka udah mulai coba-coba automation, tapi masih dalam tahap coba-coba, masih meraba-meraba. Jadi kita ke sana untuk nge-guidance mereka, terus dan awal-awal itu 2015 itu mindset orang QA yang nggak usah ngoding, jadi kebanyakan belum bisa ngoding. Bisa ngoding. Jadi pendekatannya dulu itu apa sih keuntungannya kalau kita punya automation. Jadi pendekatannya itu dulu kita nggak paksa mereka untuk bisa ngoding. Jadi awal-awal saya ingat banget tuh ngajarin mereka tuh pakai JMeter. Jadi kayak API testing itu pakai JMeter. Jadi bukan buat performance testingnya yang kita ambil, tapi API testingnya. Jadi kayak triknya cuma satu. Oh iya ya, udah mulai kerasa benefitnya apa, baru mulai sedikit-sedikit yang anak-anak yang baru masuk sama yang tertarik ke belajar Java, kita bikin training lah. Tapi yang training juga orang luar sih, training Java, sertifikasi segala macam. Kalau sekarang sih karena udah banyak developer yang udah certified, jadi developer yang ngajarin kalau ada yang itu. Cuma kalau yang untuk anak-anak yang baru masuk sekarang, mereka pasti bisa Java sih, karena requirement-nya emang bisa kayak gitu. Terus itu sih, habis itu kita pakai JB Have awal-awal karena kebetulan awal-awal riset saya pakai JB Have sih. Itu mirip banget sama Cucumber.
Oh iya, Cuma iya, iya. secara komunitas kecil banget. Hmm. Jadi kita migrasi nih dari JBF ke Canberra itu sebenarnya agak PR juga karena mesti migrasi banyak code gitu. Meskipun hampir mirip tapi nggak mirip 100%, jadi mau nggak mau kita mesti memigrasi. Apalagi masih banyak automation yang pakai JMeter kan. Itu iya tadi ya. nggak bisa dipindahin tuh. Iya benar ya. Kayak gitu karena pertama kali yang kita testing itu ya API first, itu modelnya API first baru UI terakhir. Kayak gitu sih. Terus udah pas awal itu Mas berapa orang sih TE-nya pas Mas join tuh, pas apa sebutannya di sana ya awal dulu, QA. SDET. Mas SDET itu pas Mas Putra join tuh udah berapa? Sekitar segitu lah, sekitar 20-an timnya. Itu dipisah nggak kayak manual sama automation gitu? Enggak, dari awal kita nggak berarti pisah. memang Dari awal emang nggak pisah, bahkan juga di tempat lama juga nggak dipisah sih. Sebenarnya ada plus minusnya sih ngepisah dan nggak pisah gitu. Plusnya adalah tahu sendiri kita sangat susah nyari resource QA kan. Sangat susah nyari resource QA, bahkan mindset kayak misalkan kita sering ke kampus-kampus tuh mereka hampir nggak tahu nih kalau ada job namanya QA. Nah, iya benar. Ini masalah ini. Jadi sekarang approach kita itu pendekatannya itu selalu kampus. Jadi kita sering ngelakuin presentasi di kampus. Jadi ada beberapa kampus yang kita kerjasama sama mereka, ngasih pengenalan QA kayak gimana. Jadi kayak, ada loh job di luar sana namanya QA, dan di pasarnya itu ya lumayan seksi karena lagi dicari banyak orang gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih sebenarnya. Bahkan kita ada namanya program Future Program. Future Program itu anak semester 5 yang kita bikin kayak kompetisi gitu. Kita seleksi dari seluruh Indonesia. Mereka ada yang jadi sebagai QA, DevOps, developer. Keren. Jadi seleksi nanti ada seleksinya nih. Jadi seleksi masuk dulu, habis itu mereka dikasih project. Nanti mereka diseleksi lagi. Tapi selama itu mereka digaji. Oh, pendekatannya kayak Google ya, Google gitu kalau misalnya kayak orang magang gitu ya modelnya. Berarti bukan magang, tapi benar-benar dilatih kayak dibikin sekolah. Jadi setiap kali mereka libur, kita bawa ke puncak, bawa ke daerah mana. Wah, puncak ya. Hati-hati nih. Iya, di training di sana. Didoktrin. Ya, di training di sana. Nanti kalau udah selesai liburnya mereka balik. Mereka kayak camp gitu ya? Lagi, ya kayak camp. Tapi berarti, mereka diwajibkan magang juga. Oh, posisinya belum lulus berarti ya, Mas ya? Belum. Justru karena belum lulus, makanya masih enak dibentuknya. Betul. Mindsetnya lebih gampang dibentuk. Jadi belum lulus, jadi masih enak dibentuknya. Daripada fresh grade yang udah setahun 2 tahun, dia masuk tempat yang salah gitu, dibentuknya batu kadang. Bahkan uniknya karena di materi developer kita ngajarin QA, pas akhirnya banyak juga developer yang tertarik ke QA. Kayak gitu. Banyak. Ya, karena kebetulan di Beli itu kalau QA-nya di saya itu kan dibagi dua skop besar lah. Satu QA yang pada umumnya lah, SDT pada umumnya lah. Satunya bagian research. Jadi kerjanya benar-benar cuma nge-research doang, nge-research tool. Jadi QA nge-research tool, nge-improve yang udah ada, nge-troubleshoot kalau misalkan ada isu. Buat improvement gitu, kalau misalnya works dan ada benefitnya, berarti diimplementasi ke teman-teman yang ada di day to day gitu ya? Iya, benar. Jadi mereka kayak semacam ada kesulitan nggak sih kayak gitu kalau misalnya buat deliver concern-nya nih teman-teman R&D gitu? Sebenarnya gini sih, jadi kayak mereka ngelakuin kayak semacam proof of concept gitu. Jadi kayak saya mau pakai framework ini nih. Tunggu dulu, harus ada. Tunggu dulu. Proof dulu, bener nggak efektif? Jangan sampai cuma gara-gara baca satu artikel, jadinya langsung. Ya misalkan ada kayak gitu kan. Menarik. Satu artikel tiba-tiba itu jadi kayak dibuktiin dulu efektivitasnya segimana. Terus nanti kita ajuin ke manajemen buat beli kalau mau beli, atau buat bikin kalau mau bikin. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ada kesulitan nggak ketika yang orang yang di research yang di bagian research ini kayak pas lagi POC something terus mau di roll out ke yang
SDET yang lain gitu? So far sih pendekatan untuk roll out, jadi kayak kita ada semacam meeting tuh, ada semacam weekly sync up tuh. Jadi so far biasanya kita nge-introduce itu dulu di weekly sync up-nya. Terus kita setiap minggu juga ada kayak semacam present, siapa aja sih boleh present. Jadi present apa yang kita mau present terserah. Yang penting masih mencakup kerjaan. Salah satunya misalkan nih kalau kita habis research tools A, kita tetap present. Atau mungkin ada tim lain yang mau ikutan present, saya habis baca artikel ini nih, kayaknya bagus gini, boleh present. Jadi kayak gitu sih. Terus roll out-nya sendiri ya biasanya dari situ kita introduction dulu, habis itu mereka nanti baru setiap kita taruh dia di kayak semacam confluence kan, mereka baca situ tutorialnya. Ada berapa orang sih QA-nya di sana, Mas? Yang sekarang ya berarti? Yang sekarang. Oke. QA sendiri di Blibli itu sebenarnya ada di 3 tempat, di Jakarta, Bandung, sama di Bangalore. Bangalore, oke. Nah, total orangnya ada berapa? Kalau yang di Jakarta itu sekitar 70 something. 50 ke 70 termasuk intern dan lain-lain sih. Kalau yang tetap sih sekitar 50-an. Oh, yang tetap, sisanya intern, anak video. Berarti ada banyak squad juga ya modelnya di sana? Iya, modelnya model squad, benar. Model squad, oke. Model squad gitu, dibikin tribe squad gitu. Dan kalau deliver kayak POC gitu juga ke semuanya atau ngepick dulu satu-satu squad gitu, Mas, dari R&D? Biasanya kalau dari R&D mereka kayak bikin small project dulu, dicobain di situ, terus mereka ngambil sampel di salah satu squad nih. Oh, isi. Nah, jadi ngambil salah satu squad, nanti ini jalan loh di sini. Langsung di roll out. Yang lain di roll out. Oh. Ada rejection gitu nggak sih? Apa biasanya kalau rejection itu udah terkalkulasi di POC tadi gitu? Rejection tetap ada sih sebenarnya kadang-kadang. Tapi bukan hard reject gitu, tapi lebih ke kayaknya lebih bagus kalau kayak gini-gini deh. Contohnya misalkan waktu kita mau bikin device farm tuh. Jadi kita coba research tools yang berbayar gitu kan, ada banyak tuh. Tools berbayar untuk device farm. Kebanyakan problemnya adalah di latensi. Terus akhirnya kita coba bikin versi kita dulu, karena tadi isunya yang tadi itu latensi. Oh, latensi. Latensinya lumayan gede, dan kalau kita pernah ngobrol sama salah satu perusahaan waktu ke Jepang, itu mereka bilang kalau mau latensinya gede harus dipasangin di Indonesia itunya. Iya betul ya. Origins-nya ya betul. Dan jadinya tapi itu juga lumayan, jadinya lebih mahal sih sebenarnya. Jadi sekarang sih approach-nya ya kita utilize yang kita punya sekarang pakai OpenSDF. Oh, isi. Kalau Mas tetap masih ke sana, tetap masih mikir ke arah ke sana sih sebenarnya. Kalau Mas mungkin Putra, maintenance susah. Gimana? Ya, Bud. Lanjut. Oke. Kalau Mas Putra berarti kan di sana tadi diceritain MVP. Iya. Berarti megang semua tim yang ada di 3 tempat itu ya, Mas? Enggak. Jadi sebenarnya saya pegang yang di Indonesia. Oh, yang di Indonesia. Undernya Mas Putra itu berarti ada managers lain gitu ya? Benar. Ada managers lain under saya. Habis manager baru tim ya? Ada tim. Individual contributor gitu ya? Jadi kayak QA manager dulu baru. Nanti di sana juga kan dibagi 2 tuh, ada yang jalur principal, ada yang jalur manajerial di sana. Gitu. Principal itu berarti yang research tadi ya, Mas? Oh, enggak juga. Enggak, yang di squad itu, Bud. Principal, Bud. Jadi kayak ada beberapa orang yang nggak mau punya anak buah, meskipun misalnya gini, individual contributor kamu udah senior nih, terus habis dia senior misalkan, mau nggak mau kamu naik level tapi harus punya anak buah kan, karena let's say kamu manajer. Iya, betul. Tapi ada orang yang nggak suka manage orang. Oh, iya. Ada banyak banget di sana yang nggak suka. Itu kita fasilitasi. Oh, iya. Kita fasilitasi itu, jadi mereka tetap naik level terus-terusan di level yang sama. Tapi mereka nggak megang satupun. Tapi nempelnya di squad ya, Mas ya? Nempelnya di squad. Kayak kurang lebih sama lah di kita. Sih, ya. Cuma di sana namanya prinsipal gitu ya. Menarik. Nah, move ke pertanyaan selanjutnya nih. Framework-nya mungkin ya. Penasaran kita nih kan. Di Blibli itu gimana gitu ya.
framework di Blibli itu kita sebenarnya sebutnya badak sih. Oh, Kalau badak ya. sekilas Badak tuh singkatan atau? singkatan. Mau singkatan. Badak singkatan Blibli apps and data generator something, saya nggak ingat panjang saking dalamannya. Jadi intinya kumpulan framework punya Blibli kita namain badak. Kayak kemarin itu STF. Berarti itu bukan automation doang ya berarti? Bukan itu kumpulan sebenarnya. Jadi bukan satu jenis automation kayak dulu punya OLX ada Atlas kalau nggak salah, bukan kayak gitu sih. Nah, tapi ini lebih ke kumpulan beberapa tools yang kita udah operak. Nah, kita namanya badak. Jadi kayak OpenSTF, kita namanya kandang badak. Ntar ada cula badak gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya. Tapi ini dijadikan satu platform gitu, Mas? Atau Iya. Jadi jadi kayak semacam mereka cuma belajar satu tools untuk bisa mobile automation, API automation, UI automation. Dan kadang orang kalau misalkan di komunitas bahkan Mas mau belajar ini tuh, mau belajar ini. Di kita, saya bahkan bisa bilang, bisa belajar itu kurang dari sehari, tiga-tiganya itu. Kalau yang tadi, monitoringnya tuh gimana datanya maksudnya? Nah, monitoring sendiri kita pakai, kan sebenarnya gini, kita punya banyak report dari dijalanin Jenkins, ada report dari squad. Iya, betul. Segala macam. Kita punya namanya badak dashboard. Badak lagi. Nah, badak dashboard itu, jadi kayak semua reportnya tadi itu kita summary nih, per harinya kayak gimana sih, success rate-nya kayak gimana. Kita bahkan sekarang improvement-nya adalah kita kan sebenarnya gini, kalau dibilang kita punya automation, kita udah punya automation dari 2015. Oke, tapi apa sih sebenarnya benefit yang diambil? Kita udah invest segalanya nih, udah invest uang, tenaga, dan lain-lain kan di automation kayak gitu. Tapi kembali lagi, benefitnya setara nggak sama apa yang kita invest. Nah, jadi kita udah mulai coba kembangin lagi, karena kalau coba dibilang banyak, kalau dibilang jalan, tapi yang kita dapat itu apa? Impact-nya. Ya, jadi kita mulailah sekarang mengarah ke kayak bugs find by automation. Kita arahin ke situ. Karena gini, kalau kita bilang banyak jalan, tapi kadang-kadang gini, di bagian validation-nya itu kurang. Iya kan? Misalkan ada kalau ditanya ada automation buat login ada. Iya, coba. Validation-nya cukup nggak? Kayak belum gitu. tentu. Kadang-kadang belum tentu, makanya itu. Iya, betul. Kita bikin namanya, kita bilangnya ya return of investment-nya harusnya lebih gede lagi. Jadi kayak kita mulai nge-capture tuh bugs find by automation. Seberapa banyak sih bugs find by automation? Kayak gitu. Nah, ini berarti datanya dipakai sama siapa aja? Maksudnya apakah ini langsung? Siapa aja. Jadi datanya tuh udah data yang siap dilihat gitu, udah di summary. Jadi tim R&D tadi tuh udah bikin tools-nya, bahkan lihat nih, ini tiap hari service ini selalu error, ada apa ya? Nah, gitu. Jadi udah tinggal semua orang ngarahnya ke satu dashboard itu untuk melihat. Dashboard itu. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Udah banyak sih, jadi kita juga udah mulai coba shift left testing. Jadi kayak karena kemarin itu kayak gini, banyak kayak istilahnya kita bilangnya broken on arrival to QA. Broken on arrival to QA itu misalkan gini, developer ngasih rilis nih, mereka udah jalanin unit testing, tapi kembali lagi kemungkinan sama kayak unit testingnya dia ya, we don't know apa yang divalidasi kan. Iya. Sometimes datang ke kita broken dalam artian, waduh baru fitur dasar aja nggak jalan. Jadi kita udah mulai hitung itu. Nah, mereka itu udah mulai coba juga integrated test. Kemarin kita baca salah satu yang punyanya Twitter tuh integrated testing yang di versi developer. Mereka udah coba. Sebenarnya arahnya sih consumer driven testing arahnya, tapi belum sampai ke situ. Arahnya ke situ, tapi nggak mungkin langsung kebalik gitu kan. Jadi kayak coba dulu dikit-dikit. Nah, itu benar-benar ngurangin jumlah broken on arrival, dan surprisingly itu juga ngurangin jumlah bugs yang masuk ke QA. Karena diperketat di situ ya, betul. Kayak gitu sih, tapi ya sekarang masih proses adaptasi sebenarnya. Jadi mulainya kapan tuh Mas yang tadi tuh? Baru-baru ya. Itu impact di development fasenya kan Mas kayak. Benar. Jadi
kita nge-capture lebih banyak bugs di development phase. Betul. Bukan di testing kan ya jadinya. Bukan. Ya? Kalau misalnya development phase-nya lebih panjang, itu emang expected kan ya. Dari situ mungkin learning bakal lebih kurang kan. Karena experience-nya bertambah dan data buat testingnya juga mereka bertambah kan. Iya. Sebenarnya sih awalnya tuh cuma mau ngurangin broken on arrival itu. Tapi ternyata impact-nya lumayan. Jadi impact-nya tuh jumlah bug. Misalkan ada satu squad yang dulu itu satu kali sprint itu ratusan bugs yang ketemu. Sekarang percaya nggak percaya 11, 15. Bahkan pernah 2 minggu nggak ada bugs. Di development. Di development. Tapi di production tetap ada, tapi itu gara-gara itu bugs dari rilis yang sebelum-sebelumnya, sebelum itu diimplementasi. Biasa senggol-senggolan gitu wajar lah ya. Kayak namanya gitu. Manusia. Tempat salah dan hilaf. Itu lumayan. Biar ada kerjaan lah, Lil. Biar ada kerjaan. Iya, biar ada shock terapi dikit, biar gak ngantuk kalau di production ada bug. Jadi ya, selain itu juga kita lakuin kayak triaging. Kan biasanya orang ngelakuin triaging bugs di production kan. Tapi kita ngelakuinnya triaging bugs di QA. QA itu environment sebelum production. Oh iya, environment sebelum production. Di lower environment lah. Jadi kita triaging bugs-nya. Kayak kenapa sih di sprint ini ada banyak bugs? Unit testnya kurang kah? Jadi kita tetap ada proses itu sih sebenarnya. Berarti nanti di production ada triaging lagi, Ada triaging. Jadi ada triaging. Jadi kayak misalkan bugs di production yang major, medium ada berapa? Terus yang mana yang bisa kita tackle duluan? Gitu. Bahkan di sprint juga kita kasih bobot sekitar nggak boleh di bawah 15, nggak boleh di bawah 10% itu. Misalnya 10% minimal untuk tech debt. Tech debt itu dalam artian untuk improvement yang tadi. Gitu. Jadi emang kita pasang slot untuk itu sih, termasuk yang production issue dan lain. Jadi emang ada slotnya. Jadi begitu masuk, ya udah. Nggak usah gimana-gimana banget. Menarik. Sekarang sih dashboardnya yang lagi benar-benar kita perbaiki sih. Kayak misalnya kita lagi ngeliatin nih di severity automation testnya kayak gimana. Karena kadang-kadang gini, kita kayak nggak ngerti nih, semuanya dimasukin di automation itu. Di automation. Iya. Semuanya dicemplungin. Padahal nggak perlu semuanya sebenarnya. Karena kan sebenarnya intinya adalah quick result kan. Iya kan, ngapain gue bikin automation kalau kelamaan sebenarnya, itu sih intinya. Apalagi yang flaky kayak gitu. Makanya kita kayak bahkan ada daily report. Ini nih agak flaky nih, kita lihat lagi nih kenapa flaky. Menarik. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu interest untuk ngelakuin kalau gagal ulangin lagi. Nah, itu nggak benar sebenarnya. Iya benar. Setuju kalau itu. Harusnya ngelihat kenapa kayak gitu. Apakah benar-benar itu dibutuhin atau enggak. Jangan sampai emang itu error. Terus aja sampai 2 hari di running gagal, bukan dibenerin kan. Iya kayak gitu sih. Jadi ya lumayan lah. Berarti data yang tadi, balik lagi dong ke data tadi, aku pengen banget tahu yang tentang data nih. Nah, datanya itu kan berarti tadi ada yang dari sisi apa ya? SDIT-nya ngelihat bahwa flakiness-nya, sama yang satu lagi data untuk ngelihat bahwa sebenarnya di rilis kita tuh bagaimana gitu. Nah, antara dua cluster ini sebenarnya kalau yang dari engineer sendiri atau dari SDIT sendiri tuh mereka lebih memperhatikan data apa, Mas? Kira-kira kalau misalkan untuk day to day atau dari apa ya? Weekly-nya mereka lah gitu, melihat reporting di situ progresnya. Jadi kita ada 2 jenis. Ada namanya automation metric, ada namanya quality metric. Itu kita track, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Biasanya kalau bulanan itu yang kita track bareng-bareng sama manajerial. Kalau yang mingguan itu ya level manager biasa, maksudnya level di bawah level QA lead kayak gitulah, track lead segala macam. Nah, di track dua-duanya sebenarnya, kayak production isunya seberapa banyak, terus QA isunya. QA isu, sorry ya, kalau saya bilang QA langsung terjemahin aja lower environment, karena kebiasaan. Isu yang ketemu di lower environment seberapa banyak, kayak gitu sih. Berapa yang major, berapa yang medium. Karena kadang-kadang gini, kita pakai Jira nih, secara default itu medium kadang-kadang ya priority-nya. Jadi
Dan kadang-kadang yang bikin Jira juga bukan timnya, tim lain yang bikin Jira. Ya. Dihajar aja di tim lain kritikal atau apa gitu ya. Jadi misalnya kita reporting itu buat di triaging sama dia, sama timnya masing-masing. Terus sama itu yang di sisi quality. Jadi kayak kita bakal lihat nih berapa banyak sih hotfix. Hotfixnya itu gara-gara apa sebenarnya? Atau page-nya itu gara-gara apa? Gara-gara kita bilangnya hotfix reason atau page reason atau production issue reason. Jadi kayak apakah gara-gara QA yang miss atau regression yang miss, maksudnya dari sisi QA atau dari performance atau data itu kita koleksi sebenarnya. Nah, baru kita tahu nih yang mana yang mau kita tackle duluan. Karena kalau kita bilang hotfix banyak, secara naluriah terunjuk orang ke QA. Oh gitu ya. Iya kan. Tapi kan kalau ada reason itu kita bisa lihat nih grafiknya. Oh bukan QA, ini performance nggak mungkin. Wah benar tuh, atau mungkin datanya mungkin atau security testingnya mungkin. Ya banyak penyebabnya. Atau emang gara-gara third party yang ngubah sesuatu yang mau nggak mau kita harus ubah juga. Nah, gitu. Dari daily kita testing itu ketahuan berarti wah ini berapa kali ternyata tesnya pas tapi beberapa minggu setelahnya ternyata gagal gitu ya. Berarti ada historicalnya lah ya. Iya. Kayak gitu sih. Ya, mulai dari production tadi quality metric di automation metric juga kita reporting. Kayak gitu. Jadi automation metric ini ada fail nih di sini. Kita tolong dicek kenapa fail segala macam. Ada integrasi sama ini. Jangan squad B ngelakuin perubahan yang kita nggak tahu. Dan mereka juga mungkin nggak aware kalau ada perubahannya, mereka nggak ganggu orang lain. Oh iya benar. Nah jadi kayak kita tetap tracking di situ sih. Menarik. Tapi yang kembali lagi nggak semua kita automate. Oh iya benar. Betul. Bahkan kita ada yang tadi saya bilang ada severity itu sebagian kecilnya lagi, lebih kecil lagi. Jadi benar-benar yang priority P1 lah kita bilang, P1, P2 aja yang kita automate tadi. Sekarang juga kita udah mulai coba automate yang tracker kebutuhan. Tracker itu apa maksudnya? Tracker itu misalkan gini, dari sisi bisnis mau tahu nih seberapa banyak patch itu, berapa banyak yang visit, button. Ya benar, berapa banyak visit, berapa banyak button ini. Jadi kita bikin automation-nya juga untuk make sure itu tuh jalan. Iya. Trackernya jadi benar-benar valid ngirim datanya. Iya, benar. Oh iya, pilotnya benar gitu ya. Oh iya, apa-apa. Kayak gitu, bounce rate-nya berapa. Bounce rate, betul. Biasanya buat A/B testing ya kayak gitu kan. Tapi Nah, aku ada pertanyaan lagi, tapi tadi yang terkait sama Mas kan tadi masuk 2015 ya, berarti kan ada transformasi lah ya, kira-kira SDT dulu sama yang sekarang sampai ada Badak sampai ngikutin Badak dengan mudah. Dulu itu proses transformasinya gimana, Mas? Atau ada tadi kan ada apa ya, diajarin ada ada training gitu ya. Iya. Jadi kalau kembali lagi ke tadi pertama-tama kita ngajarinnya kan mereka API testing tuh kita ngajarinnya pakai JMeter. Kita ngajarin pakai JMeter karena biar tahu dulu benefitnya punya automation itu apa. Saya nggak peduli sih, udah tahu sih resikonya apa. Kayak resikonya itu mungkin maintenance-nya kalau udah kebanyakan pertama. Terus mungkin dari sisi reusable-nya mungkin agak susah dipakai sama yang lain. Kayak itu. Ada banyak sih sebenarnya, tapi terlepas dari itu, at least dia tahu ada keuntungannya dulu. Karena pasti willingness to learn automation itu nggak bakal ada kalau nggak tahu untungnya apa sih. Jadi itu yang pertama. Terus kita mulai rekrut orang-orang yang bisa Java untuk masuk ini. Kebanyakan sih kita rekrut anak kuliahan sih awalnya. Karena Badak itu base code-nya dari Java ya, pakai Java. Benar. Sekarang tapi UI-nya itu UI yang dashboard tadi itu Vue.js. Terus Vue.js. Dan kebanyakan itu sih jadi udah mulai mengerti Java, kita training. Jadi awalnya tuh malah satu squad dulu, kita bilang dulu satu squad yang implementasi JBHF lama-lama semua ke semua. Tapi tetap ada pro-nya sih kayak defensifnya sih dari tim. Kayak misalkan, lu nambah kerjaan gue aja, gue gak usah mikir itu. Gitu. Tapi itu awal-awal klasik lah ya. Iya. Atau misalkan nih udah pakai JMeter kan, kalau bikin automation JMeter tuh cepet banget. Benar-benar cepet. Misalkan saya bilang bikin saya automation JMeter dong dari login sampai deliver
Itu tuh sejam jadi. Itu udah lama banget malah sejam jadi. Kalau bikin. Terus kayak gitu sih. Selama lama-lama udah pindah JB udah mulai diimplementasi satu-satu ke semuanya. Terus pindah ke Cucumber. Nah, muncullah masalah baru. Apa tuh? Masalah barunya adalah setiap mereka tuh bikin kayak berdiri sendiri gitu. Kayak misalkan nih, squad A bikin, misalkan kan dibagi squadnya ada spot payment. Steps-nya nggak bisa dipakai yang lain gitu ya? Iya, nggak bisa dipakai yang lain. Step sendiri, nggak reuse yang udah ada gitu. Jadinya kita pakai sistem modular. Jadi modular, jadi begitu mereka bikin, kita masukin modularnya ke architecture. Jadi kalau misalkan tadi login ada perubahan, tim lain juga pasti langsung berubah. Kayak payment-nya ada modularity, jadi sistem modular gitu. Terus misalkan payment ada perubahan, tim lain nggak usah coding lagi buat payment-nya, udah langsung berubah selama dapat modul itu. Jadi tinggal dipublish, ada modul baru nih buat payment versi ini. Nah, mereka langsung di POM-nya, di update versinya, udah langsung ketarik. Menarik. Kayak gitu sih sebenarnya. Ada banyak sih, tapi tanya dulu aja baru ke saya. Si Badak itu open nggak sih? Maksudnya kita bisa belajar gitu? Sayangnya belum sih. Belum ya. Sayangnya belum. Okay. Itu berapa lama nggak develop Badaknya, Mas Putra? Oh, lama sebenarnya itu. Ya? Awal kita develop itu 2016. 16. Itu bongkar pasang. Karena kan disesuaikan sama kebutuhan kan. Kebutuhan. Jadi kayak bahkan kayak terus gitu ya. Ya, KPI QA dimonitornya dari situ. Tadinya itu kegunaannya buat monitoring KPI. Oh, KPI. Oke. Itu tadi tujuan awalnya tuh itu sih, untuk monitoring KPI-nya. Terus lama-lama kita ubah. Oh, kayaknya framework ini mesti diubah. Jadinya udah gede gitu sendiri dengan sendirinya. Ini sampai kayak sekarang. Kayak gitu. Jadi kalau lihat berapa lama dari 2015, kalau tanya berubah, iya. Karena pertama nyesuaiin sama KPI sama nyesuaiin sama apa yang mau kita track. Sebenarnya gitu sih. Kayak pertama dulu itu kita cuma udah punya namanya automation coverage. Automation coverage itu berapa banyak skenario yang udah di-automate. Awalnya gitu. Ya kembali kayak tadi, banyak yang sembunyi di balik itu gitu. Iya dong, kalau misalnya data palsu. Automation coverage 100%. Kalau gue bilang automation coverage 100%, artinya seharusnya bug-nya makin mengecil dong. Iya benar ya. Nggak gitu, jadi berarti ada yang sembunyi di belakang situ. Nah itu yang mesti kita breakdown sampai lah kayak sekarang. By the way itu masih ada regression nggak sih Mas? Maksudnya regression yang manual ya tiap weekly-nya gitu? Ada. Gimana tuh? Bukan regression manual sih. Bukan regression manual saja, lebih ke kayak ada yang nggak bisa kita automate kadang-kadang. Ada yang nggak bisa automate atau belum sempat di automate. Fitur baru lah ya. Tahu sendiri lah, nggak semuanya ideal. Kayak misalkan ada yang tiba-tiba, karena tadi di sana itu kita nggak pisahin antara QA manual sama QA automation. Mereka semuanya super soldier lagi. Doing both lah ya, manual dan automation gitu ya. Jadi kayak tangguh berarti. Jadi kayak mesti mau nggak mau mesti tahu prioritasnya dulu di sana. Jadi kadang-kadang mereka agak ketinggalan situ, jadi kerjanya manual. Tapi untungnya karena mindset quality-nya kita share ke yang lain juga, jadi kadang-kadang developer yang mau, gue mau bantuin dong bikin automation, atau ajarin gue dong bikin automation. Seringnya gitu sih. Dan sampai saat itu biasanya ada beberapa developer yang malah jadi QA. Wah, menarik. Karena itu kejadian paling sering itu developer jadi QA. Ada juga sih kadang-kadang QA yang jadi developer. Oh, timbal balik lah ya. Timbal balik. Kayak gitu sih, karena ya kayak tadi mereka kadang-kadang bantuin kita kalau kita nggak kejar untuk itu. Berarti tadi regressionnya dilakukan seberapa hari, Mas? Maksudnya ada harinya setiap berapa kah, kali gitu? Oh, setiap satu sprint sekali gitu, 2 minggu sekali atau? Enggak juga sih, setiap mereka habis ada rilis. Jadi gini, kita ada namanya acceptance criteria. Acceptance criteria itu developer ngasih rilis ke QA untuk dites di QA, di lower environment.
Oke, nanti di situ kita jalanin yang tadi integrated tested, seperti segala macam. Nah, biasanya kita langsung jalanin regression di situ. Berarti regressionnya tergantung mau ada deployment ke productionnya kapan gitu ya? Mau rilisnya kapan? Gitu. Ada rilis ke lower environment, ya. Ada kayak rilis trennya agak kayak gitu? Ada. Per berapa lama sekali biasanya kayak gitu? Tergantung timnya sih. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung. Ntar yang di lower itu gimana caranya mereka nge-bulk terus tinggal rilis barengan semua gitu ya? Satu momen. Ada yang sedikit agak unik sih di Blibli. Di lower environment kita tuh ada 2. Kita namanya QE1, QE2. Nah, QE1 itu biasanya kita pakai untuk kita pakai untuk yang rilis yang major. QE2 itu buat hotfix atau patch. Jadi yang QE2 itu selalu ikutin versi dari production. Berarti identik berarti ya? Identik dari code, data, environment gitu ya? Iya. Tapi datanya data production atau data dummy ya? Dummy. Tapi kondisinya serial production gitu maksudnya? Bukan. Itu secara versinya sama kayak production. Secara production itu ada namanya pre-production. Pre-production yang dalam tanda kutip mimic production. Ya, mini production. Kayak gitu sih. Ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Blibli kan sering tuh ikut conference di luar gitu, ataupun hackathon ataupun testathon. Nah itu sebenarnya reasonnya kenapa pengen ikutan, terus benefit yang didapat buat tim itu tuh apa? Oke. Kalau sering sih ya lumayan sebenarnya. Sebenarnya reasonnya itu lebih ke kayak kita mau tahu sih perkembangan di luar sana segimana dan apa yang bisa kita implementasi dari situ. Jadi kayak, di luar sana tuh ternyata udah sampai sini loh. Jadi sebenarnya pengen ada beberapa hal yang mau kita dapetin dari itu. Pertama, yang tadi kita mau tahu perkembangan, ya klasik lah. Kita mau tahu perkembangan automation di luar sana kayak gimana. Terus kedua adalah itu sebagai bentuk apresiasi sebenarnya ke karyawan. Tapi kalau udah ikut itu ada kewajiban untuk nge-share lagi nggak sih Mas? Benar. Kita wajib untuk nge-share. Itu yang kalau conference tadi. Terus yang kayak lomba-lomba di luar, ya emang sengaja kita pengen ikut sih. Pertama di Indo sendiri kan masih emang hampir jarang lah lomba, dan kita pengen nge-challenge sih. Jangan sampai saya ngerasa kayak udah bagus nih automation Blibli. Coba implementasi di luar bagus nggak, beneran bagus nggak. Jadi kita kayak kemarin ikut automation competition tuh kebetulan diajarin di Bangalore. Kayak gitu. Jadi kayak untuk nge-challenge diri sendiri sih apa yang kurang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau tanya ikut kompetisi, iya. Bahkan nge-sharing. Selain itu juga kita kadang sharing juga sih. Dan sekarang sih sharingnya kebanyakan ke kampus. Kampus. Jadi sharingnya ke kampus-kampus. Kita ngajarin QA segala macam. Makanya kalau mungkin ngelihat trennya kayak Blibli jarang ngobrol di conference yang di Indo atau meetup. Karena udah mulai grassroots ya. Ada banyak terjun lapangan langsung. Ya, kayak gitu sih sebenarnya. Karena ya penting sih itu. Kayak gitu sih. Oke. Menarik sekali. Oke, ya kita udah banyak sekali ya bertanya ke Mas Putra, dan pertanyaannya juga menarik sekali. Kayak kalau kita lanjutin bisa panjang sekali. Tapi segini dulu lah ya teman-teman. Ya, biar yang lain penasaran juga. Iya, nanti penasaran kita bikin part 2-nya, part 3-nya mungkin kalau gitu. Nanti mungkin 2021 ada banyak inovasi sih yang mau kita lakuin lagi di Blibli. Wah, cakep. Mungkin bisa ajak timnya juga Mas buat ngobrol sama kita kan. Iya, benar ya. Mungkin banyak banget yang punya pertanyaan dan mungkin ada terjawab dari Mas Putra sendiri, dan mungkin ada pertanyaan juga yang belum, nanti kita bahas lagi. Tapi so far terima kasih ya Mas Putra udah hadir dan mau menjawabin pertanyaan kita. Dan mungkin teman-teman buat yang nonton jangan lupa kalau mau tahu ada update bisa follow IG kita ataupun
YouTube channel kita. Dan mungkin sekian dulu ya dari kita, nanti untuk kepanjangannya bisa kita bikin next-nya. Tapi terima kasih untuk sekarang dan dadah, terima kasih. Bye, thank you. Nah.